sudah menjadi sunatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya selama kita hidup di dunia ini pastinya kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, baik berupa musibah, baik berupa cobaan atau kesedihan atau hal-hal yang memang merupakan sunnah kehidupan dunia ini. Tidak mungkin kita hidup di dunia tanpa masalah. Tidak mungkin kita hidup di dunia tanpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup yang tanpa ujian itu adalah nanti kehidupan di surga. Itu hidup yang tanpa masalah, tanpa ujian sedikit pun. Tapi ketika kita sekalian masih dalam hidup di dunia ini, pasti akan mengalami apa yang sudah kita sebutkan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus sudah siap menghadapi hal-hal seperti ini. Paling tidak kita mengetahui ilmunya. Bagaimana ketika kita ini satu saat tertimpa satu musibah, tertimpa satu musibah. Ketika kita misalkan tertimpa satu cobaan, karena sudah kita sampaikan tadi bahwa hidup di dunia itu pasti akan menghadapi yang namanya ujian atau cobaan. Padahal itu perlu ilmu, Bapak Ibu sekalian, perlu ilmu agar musibah yang menimpa kita itu menjadi ladang pahala bagi kita, menjadi sumber kebaikan bagi kita, walaupun itu bentuknya musibah. Salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita berusaha untuk senantiasa mengimani ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama menyatakan kita dianjurkan untuk banyak mengucapkan kalimat istirja. Kalimat apa? Kalimat istirja, yaitu kalimat yang berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ketika kita ditimpa musibah apapun, cobaan apapun, maka hendaknya kita berusaha untuk banyak mengucapkan kalimat ini serta memahami maknanya secara dalam. Ya, inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi rajiun, dan kembali sesungguhnya kami itu akan kembali kepadanya, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh para ulama kita, dan ini sangat ditekankan sekali untuk kita ucapkan. Baik musibah yang menimpa kita itu berupa bimayyit, berupa kematian orang-orang yang kita cintai, ya, mungkin orang tua kita, bapak ibu kita, atau mungkin suami atau istri atau anak dan seterusnya. Itu cobaan berupa kematian, atau mungkin berupa nafs pada diri kita, mungkin kita kecelakaan atau kita sakit gitu, fisik jasmani kita sakit, atau mungkin kecelakaan atau yang semisalnya, atau mungkin pada harta kita gitu, harta kita, kita kehilangan harta, kita misalkan bangkrut, harta kita habis, atau mungkin bisnis kita hancur, ya, dan lain sebagainya. Ini kan bagian dari cobaan, bagian dari ujian, ya. Walaupun kadang ujian yang sifatnya ringan, kita harus membiasakan diri mengucapkan kalimat ini tadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini merupakan merupakan realisasi, Pak, dari tauhid sebenarnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita dalami bahwa ucapan itu mengandung ketauhidan yang sangat dalam. Kita menyadari sesadar-sadarnya bahwa kita ini milik sinten?
Allah Subhanahu wa taala. Kita niki bukan hanya kita sebagai manusianya nggih, tapi kita dan segala yang kita miliki ya niku miliknya Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, bahwa kita dan yang apa kita miliki, seluruh yang kita miliki itu milik sinten? Allah Subhanahu wa taala. Harus disadari sesadar-sadarnya supaya napa tauhid kula jenengan itu lurus dengan pemahaman ini. Jadi hakikatnya kalau kita dianggap memiliki, itu pun kepemilikan yang napa semu, bukan yang hakiki. Kita punya rumah, kita punya napa mobil, punya sepeda motor, gitu, punya perusahaan umpamane, gitu, punya istri, anak, orang tua, bahkan nyuwun pangapunten, nyawa kita saja itu milik sinten? Allah. Itu cuma walaupun secara nama niku milik kita, tapi cuma sekedar nama tok. Tapi yang sebenarnya memiliki sinten? Allah. Makanya tadi inna lillah, sesungguhnya kami milik sinten? Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki asli nggih Allah, Pak. Semua yang ada dan kita miliki ini sebenarnya cuma titipan. Kalau yang punya asli meminta, selesai pun. Masa kita tidak ridho. Misalnya ngeten, kita ini kan mungkin pernah dititipi orang, dititipi sepeda motor, umpamanya gitu, dititipi apa? Sepeda motor atau mobil oleh orang lain. Cuma dititipan, dan nanti ketika yang punya datang terus ngambil titipannya, bisa nggak kita mencegahnya? Sakit betul? Nggak bisa, wong bukan milik kita kok. Itu yang punya asli datang mau ngambil barangnya, miliknya ya monggo. Kita nggak bisa. Kemudian jangan diambil, nggak bisa, Pak. Yaitu hak dia karena itu miliknya. Nah ini kan sebagai isyarat tadi, innalillah tadi, Pak. Ya nyawa kula panjenengan, badan kula panjenengan, harta, istri, anak, orang tua, rumah, tanah, kendaraan, jabatan, semua itu milik Allah Subhanahu wa taala yang nanti nopo akan diambil oleh Allah kapanpun pasti ya terjadi. Oke, walaupun kita tidak senang, walaupun kita tidak ingin. Ini juga ada satu pesan kepada kita, bahwasanya sesuatu yang kita miliki itu kan hakikatnya bukan milik kita. Makanya kok kadang ada orang sombong itu lucu. Dia nyombongkan sesuatu yang bukan miliknya. Ibaratnya jenengan dititipi sepeda motor harga 50 juta. Gitu. Misalnya sepeda motor BMW yang harganya malah 200 juta seharga mobil. Sepeda motor BMW jenengan pamer, jenengan sombongkan, padahal itu barang nopo titipan. Orang nitip jenengan tapi jenengan memamerkan apa? Sepeda motor mahal itu kepada tetangga, kepada teman lu ini loh, itu kan bukan milik kita, kok kita apa? Pamerkan. Malu. Makanya aneh kalau kula jenengan sombong itu malu banget kepada Allah. Nah orang lain kan mungkin bisa ditipu gitu, tapi nah Allah kan tidak bisa ditipu. Gitu. Allah kan tahu itu milik saya, itu hambaku itu nggak punya malu, kenapa? Memamerkan sesuatu yang bukan miliknya. Wong titipan kok disombongkan, dipamerkan. Kita boleh sombong, boleh pamer kalau itu milik asli kita. Dan tidak ada, Pak, di dunia ini yang milik asli kita itu sesuatu pun mboten enten. Napa sing asli milik kula jenengan? Enten mboten? Mboten enten. Oksigen iki lho milik sinten? Allah, Pak. Wis kabeh niku milike Allah, kula jenengan mung diparingi, mung dititipi, gek ajeng menyombongkan. Wah, Dev, mobil ini, wah, luar biasa, tabungannya ratusan miliar, wah, rumahnya megah. Lah itu milike wong, barang titipan kok dipamerke, barang titipan kok
sombongke, mboten malu, mboten isin kula panjenengan memamerkan itu. Niki lho hakikate makane kula jenengan belajar tauhid niku inna lillahi wa inna ilaihi napa rajiun. Lah sing awal niku tauhid, Pak. Inna lillahi niku tauhid. Ngerucute kepada Allah. Jadi jangan sampai kula jenengan nggih memahami milik niku milik jenengan. Biasanya nek kula jenengan salah memahami niki kalimat awal niki. Niki sing melahirkan banyak dosa niku keng niku. Merasa miliknya hakiki akhirnya menimbulkan apa? Sombong, pamer, gitu, angkuh. Dari situ karena merasa milik aslinya. Persis Korun. Nggih mboten? Persis Korun itu sombong mergo salah memahami innalillah tadi, Pak. Korun mboten memahami inna lillahi, makanya sombong. Korun niku hartane luar biasa. Emas niku sampai berlemari-lemari, yang satu lemari niku dipikul oleh sekian belas orang masih susah, Pak. Gitu. Maaf, kuncinya lemari Korun niku dipikul oleh sekian belas orang pun masih keberatan. Saking banyaknya hartane Korun. Makanya prinsipnya Korun apa? Prinsipnya Korun niku menyikapi hartanya yang demikian banyak niku boten innalillah. Tapi napa? Innama utituhu ala ilmin indi. Niki mulai sombongnya Korun. Loh, aku diberi harta sebanyak ini, napa? Sebab kehebatanku, sebab kecerdasanku. Bukan memahami itu anugerah titipan Allah, tapi merasa itu peran dia, kehebatan dia, kecerdasan dia sehingga bisa sugih, bisa kaya raya. Makanya kemudian melahirkan sifat sombong. Itu loh. Jadi biasanya wong sombong niku mesti salah memahami inna lillah niku salah, mesti salah nih. Nek seorang yang paham benar, boten salah pemahaman tentang inna lillah, pasti boten sombong, malu, gitu, isin kali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita malu kepada Allah kok menyombongkan barang titipan. Oke. Awet menika mulai malam hari ini monggo kula panjenengan berusaha untuk napa? Menghilangkan sifat sombong. Nek baru diberi jangan sombong, malu, itu barang titipan. Tambah nanti kalimat setelahnya niku, Pak, wa inna ilaihi napa? Rajiun. Bahwa kami ini semuanya akan kembali kepadanya, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya milik Allah, kapanpun Allah minta, nggih, ya hak-haknya Allah. Gitu? Hak-haknya Allah niku wong memang bukan milik kita kok. Kula jenengan tuh aja seneng ngatur Tuhan. Model kula jenengan tuh kan senengane napa? Ngatur Tuhan. Nggih, seakan-akan Tuhan niku diminta untuk menyesuaikan keinginan hamba. Ini kan kebalik, gitu. Kebalik badan. Balik wong Tuhan kok bikin apa? Mengikuti keinginan hamba. Seharusnya hamba mengikuti keinginan Tuhan, keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Paham betul niki? Paham nggih? Dados kita harus menyadari sesadar-sadarnya bahwa karena bukan milik kita, pasti suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalimat kedua niki memberi satu pelajaran. Nek kita pas kehilangan, jangan terlalu stres, jangan terlalu sedih, apalagi sampai bunuh diri, gitu, sampai bunuh diri, sampai gantung, sampai minum racun, gitu, sampai gila, enten sing stres gara-gara kehilangan. Berarti imannya nggih dereng leres niku. Nek kita waduh sampai
gila sampai masuk rumah sakit jiwa, sampai minum racun gara-gara kehilangan sesuatu. Loh, bukan milik kita kok ditangisi. Milik kita kok sampai kula jenengan stres mikir ke. Diambil yang punya ben mawon, jenengan kula niku nek dititipi napa? Dititipi sepeda motor. Gitu. Terus yang punya mengambil titipan sepeda niku, lah kok kula jenengan malah nangis. Gitu. Lucu mboten niku? Lucu. Jadi nek ada orang titip sepeda motor ke kita, yang punya datang ngambil, kok kita yang dititipi kok stres, susah, nangis, itu salah. Masalahnya memang itu bukan milik kita, diambil yang punya. Niki Pak, bagaimana kula jenengan memahami prinsip niki penting banget. Prinsip yang pertama innalillah, prinsip kedua apa? Wa inna ilaihi rajiun. Niku prinsip luar biasa.